Yang namanya bagi hasil dianggap utang, yang namanya utang dianggap bagi hasil. Mak mano gambarannya? Cak ini gambarannya. Anak datang sama inti, nak ngajak bagi hasil. Yang namanya bagi hasil, ente punya duit tetapi tidak punya waktu, atau punya duit tapi tak katik keahlian. Anak punya waktu, punya keahlian. Ente nyerahkan modalnya 10 juta untuk anak mengeluarkan waktu, anak mengeluarkan tenaga, anak mengeluarkan keahlian. Sama-sama punya modal tak? Sama-sama punya modal? Sama-sama. Dia punya modal duit, anak modal tenaga, modal waktu, modal pikiran dan seterusnya. Kira-kira mana modal yang paling besar dominannya? Ada tak yang lebih dominan? Tak katik, sama-sama dominan. Kalau ada duit beda katik keahlian, percuma duit. Kalau ada tenaga beda katik duit, sago juga. Nah kan, makanya dibagi hasilnya. Gara-gara ana punya tenaga, punya keahlian, ditaruhkan di dalam satu usaha. Dia punya duit, ditaruhkan dalam satu usaha. Maka usaha tersebut ketika berhasil, maka hasilnya dibagi. Kalau ada hasil. Kalau tak kate hasil, yo coba tak kate hasil. Nah itu artinya bagi hasil. Jadi pas dapat untung 1 juta misal, yo bagi 500.000 sewang. Tergantung kesepakatan berapa pembagiannya. Kalau tak kate, untung sekalipun, sedikit pun tak kate, artinya balik modal 10 juta, balik lagi 10 juta. Ente tak pacak nuntut anak, oi bagi hasil kau tuh. Nah mana pacak? Aku nih rugi duit sama kau putar kalau aku muter kenyut. Nah, anak juga rugi. Anak rugi tenaga, anak rugi pemikiran dan seterusnya, anak rugi waktu. Nah sama-sama rugi. Karena sama-sama rugi berarti tak kate yang dibagi. Apes-apesnya duit ente habis. Anak jalani ternyata apes. Zaman sekarang ini kan zaman tak jelas. Zaman sekarang ini zaman ruwet, zaman ruwet. Sekarang ini kan zaman ruwet. Modal inti habis. Nah, kalau pas modal habis, apakah kita wajib bertanggung jawab? Modalnya habis. 10 juta tuh habis. Tanggung jawab dah. Duit uang. Duit uang. Jawabannya tidak. Selama kita tidak teledor. Selama kita tidak teledor atau melakukan penyimpangan. Jadi tidak wajib kita ganti rugi. Malik kan, oh kalau taunya aku 10 juta, aku sanggup kan ini. Kalau tahu dari awal, nah tidak baca. Kalau dia rugi duit, ana rugi ilmu, ana rugi keahlian, ana rugi waktu. Jadi sama-sama impas. Nah kadang-kadang wong tak ngerti, bagi hasil dianggap seperti utang. Di saat rugi atau di saat modalnya habis, kita dituntut untuk balik ke modal atau mayar. Itu salah. Ini bukan bagi hasil namanya. Kecuali kalau ada penyimpangan. Mana penyimpangannya? Perjanjiannya bagi hasil tuh usahanya jualan kemplang. 10 juta tuh untuk jualan kemplang. Tiba-tiba ana jualan duren. Tiba-tiba kita jualan duren, tidak sesuai kesepakatan, rugi, tanggung jawab. Lo kenapa? Karena kita dapat duit dari dia, karena dia nyingok kita nih bos atau pinter keturunan wong jualan kemplang, bukan keturunan wong jualan duren. Keahlian kita di kemplang, makanya dia galak ngenjuk duit. Kalau dari awal anak ngomong nak jualan duren, dah galak dia ngenjuk. Makanya tanggung jawab karena ada penyimpangan atau keteledoran. Teledor tuh mak mano? Hitung-hitungannya tidak peduli dia. Apa akhirnya? Duit 10 juta tuh bukan buat modal usaha, bininya minta beli ke susu pampers budak, tepaki dan seterusnya. Nah ini wajib tanggung jawab. Ada tak model mak ini? Ada tak? Banyak. Banyak model mak itu tuh. Duit modal tepaki. Nah itu makanya jangan kita nih banyak macam-macam. Akhirnya buat dewek. Masalah tuh kita dewek yang muat. Ini namanya bagi hasil. Beda sama utang. Utang ini sekarang ini kadang-kadang dianggap wong bagi hasil. Nah, mano kebalikannya. Anak datang ke dia, minjem duit 10 juta. Ya sudah minjem duit, artinya utang. Maknanya utang apa dia? Utang tuh ada tempo. Anak nak malikkan dalam tempo waktu 1 bulan misal. Akhirnya apa dia? Usaha anak berhasil.
dapat dari 10 juta tuh berkembang menjadi 100 juta misalnya. Tak baca dia nak mangkeliana. Oh itu tuh duit aku kau jangan lupa. Nah mana baca es? Mana baca ce? Mana baca? Karena ini akan awalnya bukan bagi hasil tapi utang piutang. Walaupun sekarang dari 10 tuh naik jadi 100 juta, anak tidak berkewajiban untuk mengembalikan kecuali 10 juta. Kebalikannya kalau anak rugi atau duit modal tu habis, tidak peduli, maka dia wajib dan berhak untuk menuntut anak mengembalikan hutang 10 juta.